Pemirsa Binus TV, selalu saksikan Binus TV di www.binus.tv. Pemirsa Binus TV, saksikan terus semua program-program Binus TV hanya di www.binus.tv. Pemirsa Binus TV, jangan lupa log on to www.binus.tv. Hai kami. High five. Please log on to www.binus.tv. Oke, pemirsa, kembali Anda menyaksikan program The Inspirator, dan jangan lupa Anda bisa follow kami di Twitter @theinspirator. Oke, kembali bersama Coach Elis. Ya, tadi kita sudah sharing seru sekali, di mana tidak cukup puas dengan prestasi yang sudah ada dan sebagainya, dan malah belajar banyak hal ya. Saya pelajari, Ibu Elis juga belajar tentang NLP, akhirnya certified five trainer, dan akhirnya mengambil ini ya, master license yang dari Brian Tracy. Itu bisa diceritakan. Jadi tadi saya ceritakan bahwa ternyata kan saya bilang, aduh kalau dengan pengalaman dan pengetahuan saya di masa lalu saya kayaknya kurang, jadi saya belajar lagi dari Brian Tracy. Karena memang Brian Tracy adalah salah satu orang yang membuat saya juga berprestasi gitu. Saya bilang di Indonesia kalau semua orang bisa mempelajari dari Brian Tracy will be excellent gitu. Jadi saya bicara dengan Brian, dan ternyata Brian Tracy itu sempat tinggal lama juga di Indonesia. Jadi begitu saya bilang, baru saya ngomong Indonesia, oh iya, dia bilang, kamu kenal nggak namanya si Anu? Dia sebut, saya lupa sekarang namanya siapa. Saya bilang nggak kenal. Saya bilang kenapa? Terus dia cerita bahwa dia pernah di Indonesia, dan kemudian saya bilang, ya bagaimana kalau misalnya saya bawa Brian Tracy ke Indonesia. Terus dia tanya pengalaman saya, dia tanya lah gitu, dan dia tanya visi saya. Dia ternyata tidak mudah untuk memberikan sesuatu kepada orang. Dia tanya visi saya dulu. Akhirnya kemudian dia bilang, oke, kalau gitu, kalau kamu punya pengalaman menjalankan bisnis, dia bilang, kalau gitu kamu bawanya ini aja, katanya bisnis coachingnya saja, karena Anda bisa nanti mengcoach para pemilik bisnis, termasuk juga bisa mengcoach eksekutif perusahaannya dan juga karyawan-karyawan di perusahaannya. Jadi satu paket begitu ya. Wow, saya bilang will be excellent gitu kan. Akhirnya saya malah dikasih langsung, bukan hanya sebagai coach dari Brian Tracy, bahkan saya diminta untuk menjadi master license. Nah itu, makanya again hati-hati dengan apa yang Anda pikirkan gitu kan, karena kita akan dikasihnya jauh lebih besar dari yang kita inginkan gitu. Akhirnya saya mulailah dengan bisnis coaching di Indonesia, dan ya puji Tuhan saya sudah membantu banyak sekali perusahaan-perusahaan untuk mereka menjadi lebih besar dan lebih berkembang, lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Di Indonesia ini sebetulnya potensinya sangat luar biasa. Pemilik bisnisnya itu luar biasa pintar. Tapi satu hal di Indonesia itu kita kadang-kadang tidak semua ya. Jadi ada beberapa yang merasa bahwa kayaknya can I? Apakah bisa saya yang benar gitu. Jadi memang kembali dulu saya waktu di awal karir kan juga seperti itu gitu ya. Tapi ketika akhirnya saya belajar bahwa sebetulnya potensi manusia itu sangat luar biasa. Kita masih bisa mengembangkan sangat luar biasa. Nah, itulah yang akhirnya saya keluarkan dari para pemilik bisnis melalui bisnis coaching itu. Begitu. Jadi bukan cuma atlet yang butuh coach, ternyata bisnis juga butuh bisnis coaching. Ya, dalam setiap hal butuh coach, karena kayak putra-putri saya kan dua-duanya adalah atlet nasional ya. Mereka atlet nasional untuk ice skating. Anak saya yang laki-laki sekarang lagi di Jepang pun lagi di drill untuk bisa ikut pertandingan internasional, karena memang mereka penonton videonya ya. Benar. Ya, karena mereka memang dua-duanya sudah internasional kan gitu. Jadi memang saya melihat bahwa seorang coach dibutuhkan dalam bidang apapun, dalam atlet, dalam keartisan, dalam bidang apapun, memasak, apalagi bisnis. Karena nggak bisa main-main dengan bisnis gitu. Ada strategi dan sebagainya. Akhirnya Bu Elis jadi pemegang master license Brian Tracy Program Point Coaching di Indonesia. Dan tentunya ini salah satu bisnis yang luar biasa, di mana bisa membantu banyak pemilik bisnis untuk buat bisnisnya mereka lebih luar biasa. Nah, sekarang untuk project ke depan buat Bu Elis apa ya? The next big thing-nya apa? The next big thing-nya apa ya? Oke. Hati-hati dengan apa yang Anda bicarakan. Hati-hati dengan apa yang Anda pikirkan, karena akan dapatnya jauh lebih besar gitu ya.
Masih banyak yang suka bilang, aduh Bu Elis mau ngapain sih gitu. Saya tahun depan kan sudah umur 50 nih, orang udah bilang, udah mau ngapain sih gitu, udah pensiun aja gitu ya. 40. Oh ya terima kasih gitu ya. Jadi banyak yang bilang, mau ngapain lagi sih gitu. Ya. Tapi buat saya hidup itu nggak boleh berhenti. Ya. Sampai usia berapapun kita harus terus berkarya. Jadi tadi setelah saya katakan bahwa fasenya itu adalah saya belajar, kemudian berkarya, berprestasi, kemudian berbagi. Dan saya selalu juga mengatakan bahwa kalau kita mengerjakan apa-apa, kita have to work hard. Jadi kadang-kadang juga, ayo dong slow down gitu ya. Sekarang tuh udah bukan muda lagi gitu. Tapi saya bilang, saya harus work hard, tapi saya juga harus work smart, tapi saya juga harus work fast. Karena kita nggak tahu usia kita sampai berapa. Betul. Ya. Tapi satu hal yang saya selalu katakan juga, work with heart, bekerjalah dengan hati gitu kan. Nah, jadi next big thing-nya apa? Sekarang karena fasenya saya ingin berbagi, maka memang saya akan mengembangkan edukasi dan juga tentunya tadi menginspirasi, memotivasi dan juga memberikan ide kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Bagaimana mereka bisa mengembangkan dirinya. Banyak wanita yang merasa dirinya hanya seorang wanita. Mereka tidak berani bermimpi besar, mereka tidak berani punya impian. Saya ingin mengingatkan bahwa mau pria maupun wanita semua punya kesempatan yang sama untuk memiliki impian yang besar. Kemudian saya juga ingin memberikan opportunity kepada seluruh masyarakat di Indonesia juga untuk semuanya bisa menjadi orang sukses. Sukses itu macam-macam, ya tergantung. Bukan hanya sukses di dalam karir, tapi bisa sukses di dalam rumah tangga, sukses di dalam spiritual, ya. Jadi semua harus sukses begitu. Jadi dengan adanya TV Excellent nanti, di mana akan bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat di Indonesia, target saya nggak muluk-muluk dulu, tapi saya percaya bahwa biasanya apa yang saya pikirkan akan nanti hasilnya lebih besar. Saya katakan, saya bilang sampai dengan tahun 2015 2 juta orang saja deh yang menyaksikan TV Excellent setiap hari. Bayangkan dari sekian banyak masyarakat di Indonesia, 2 juta orang saja mereka berpikir positif. Selalu punya motivasi untuk mengembangkan dirinya. Indonesia ini menurut saya akan menjadi negara yang besar. Wow, setuju. Gitu. Luar biasa. Jadi akhirnya mengerucut ke seperti visi misinya adalah motivation for the nation and to strive for excellence, memotivasi bangsa untuk menjadi yang terbaik. Jadi Wow. memang 2 tahun ini saya akan fokus untuk mengembangkan Excellent Learning Center, majalah Excellent dan TV Excellent. Wow, Ya. luar biasa. Selain memang kan seperti yang tadi saya katakan, ketika di majalah Excellent kita kan juga membuat kompilasi dari mereka yang sudah pernah tampil di majalah. Nextnya juga kami memang akan ada kompilasi dari mereka yang tampil di televisi. Jadi itu pun nanti sudah ada dalam bentuk video CD, DVD ya. Sehingga ketika mereka lewat nggak nonton gitu yang kemarin-kemarinnya, mereka masih bisa mendapatkannya di seluruh toko buku di Indonesia maupun juga nanti di digital. Luar biasa, gitu. sehingga tujuan untuk memang memotivasi bangsa itu tercapai. Nah, Amin. kalau Bu Elis boleh kasih saran ke pemirsa Binus TV yang kebanyakan anak muda dan juga yang lagi mulai mengembangkan karir mereka, kira-kira saran Ibu untuk mereka? Oke. Ada 3 hal yang ingin saya pesan untuk Anda semua. Yang pertama adalah bahwa apakah Anda pria maupun wanita, jangan takut untuk bermimpi besar, ya, karena ada fase-fasenya di mana Anda belajar, kemudian Anda berkarya, Anda berprestasi, dan kemudian Anda juga nanti berbagi, ya. Yang kedua adalah ingat, dalam melakukan kegiatan apapun Anda harus work hard, tapi Anda juga harus work smart. Kemudian Anda juga harus work fast, ya. Dan yang terakhir jangan lupa harus work with heart. Nah, yang nomor 3 adalah good is not enough. Banyak orang mengatakan saya sudah melakukannya dengan baik kok, I'm good, gitu ya. No, good is not enough. You have to strive for excellence. Itu pesan saya. Ya, wow, luar biasa. Jadi ini kita sudah belajar banyak dengan Coach Elis. Dan pemirsa, seperti yang tadi kita sudah dengarkan saran terbaik dari Bu Elis, di mana harus work hard, work smart, dan work fast tentunya untuk zaman saat ini dan dengan hati Anda, dan jadilah diri Anda yang terbaik, strive for excellence. Oke, semoga program ini bermanfaat dan sampai ketemu di episode yang akan datang. Terima kasih.